tekan like atau tekan gambar dari acungan jempol, karena kita yakin aslinya kamu pasti suka. Dan tekan subscribe beserta gambar lonceng di sebelahnya sampai terlihat seperti gambar lonceng yang berdering, agar kamu tidak ketinggalan begitu saja video-video baru selanjutnya yang tentunya lebih seru dan menghibur. Serta share atau bagikan ke orang-orang entah siapapun dia yang akan kamu inginkan, tentunya agar dia tahu seperti yang kamu tahu. Untuk mengawali suatu pembahasan pada video ini, alangkah baiknya kita mengingat-ingat kembali segala informasi yang mungkin pernah kita ketahui bersama terkait dengan merebaknya kasus demi kasus yang menimpa warga atau seseorang yang telah dipastikan terpapar virus corona jenis baru, yakni SARS-CoV-2, dengan nama penyakit yang sampai disebabkannya pada warga yang terjangkit virus tersebut, yakni penyakit COVID-19. Hasil itu diketahui tentunya seusai jalani rangkaian pemeriksaan medis. Di mana pada kasus pertama sesungguhnya bermula di kota Wuhan, China. Kemudian merembet ke negara-negara lain dan pada akhirnya sampai terjadi di Indonesia, yang penularannya begitu cepat hingga melanda sebagian besar warga dunia di banyak negara. Tidak peduli warga negara yang dilanda itu asalnya dari negara maju, berkembang, apalagi dari negara tertinggal. Mayoritas pemerintah dari negara-negara di dunia pada akhirnya mengkonfirmasi bahwa warga negaranya ada yang terjangkit virus dimaksud. Hingga hal ini pada akhirnya membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status kedaruratannya sebagai kasus pandemi global pada 11 Maret 2020. Pandemi dalam hal ini berarti sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara, bahkan hingga ke luar benua atau ke benua lain yang di dalamnya terdiri dari beberapa negara, dan umumnya menjangkit banyak orang. Sementara epidemi ialah istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Dampak lainnya ialah akibatkan aktivitas dari sosial, budaya, agama, serta yang tentunya terasa paling terdampak dalam hal ini ialah sektor ekonomi, sebab aktivitas pada sektor tersebut telah menjadi aktivitas penyambung hidup bagi para warga yang terdampak pada tiap negara. Akibat ditutupnya beberapa sektor mata pencaharian harian yang biasanya libatkan banyak orang. Misalnya sebagai contoh, aktivitas jual beli barang serta jasa yang mulai banyak diperhentikan untuk sementara waktu, sebab itu untuk hindari terjadinya kontak langsung secara bersama-sama di antara warga seperti halnya di pasar dan lokasi lainnya, untuk pencegahan seminimal mungkin agar penyebaran virus dimaksud setidaknya bisa ditekan. Sama halnya atau tak terkecuali dampak yang dirasakan bagi Bali. Bali merupakan nama sebuah pulau sekaligus nama salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 9 daerah, yang diantaranya 8 kabupaten dan 1 kota madya. Yang di sekitar pulau induk terdapat juga beberapa pulau-pulau kecil dengan populasi penduduk sekitar 4,2 juta jiwa, yang di dalamnya juga terdapat beberapa orang warga negara asing. Sebab Bali menjadi tujuan wisata yang populer di Indonesia bahkan dunia. Menanggapi pemberitaan pada sebuah artikel, yakni terkait dengan pemberitaan yang menyebut bahwa Bali dengan kasus warganya yang terjangkit virus corona atau COVID-19 dinilai sedikit, yang padahal juga
versi pengamatan atau perhitungan media dimaksud biasanya dengan mobilitas pendatang lewat bandara maupun aktivitas warga Bali yang masih biasa saja, yang ketika daerah-daerah serta negara-negara lain sedang gencar-gencarnya lakukan pencegahan, namun justru Bali memang terkesan santai menanggapi isu tersebut, hingga pada akhirnya salah satu media asing, Asia Times, yakni sebuah media portal berita yang berbasis di Hong Kong tersebut, sesuai pemberitaan melalui artikel yang sempat diterbitkan serta dirilis pada 14 Maret 2020 lalu dengan judul Bali's Mysterious Immunity to COVID-19, atau kurang lebihnya ialah imunitas misterius warga Bali terhadap COVID-19 dengan mayoritas beragama Hindu di dalamnya. Sesungguhnya yang dimaksud media tersebut yang akan kita coba ulas dalam video ini ialah niat dan langkah demi langkah ritual yang tulus serta biasa dijalani warga Hindu Bali yang berpedoman dengan 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari 3 bagian, diantaranya Tattva atau filsafat, dari kata tat dan twa, yang tat berarti itu dan twa berarti itu juga. Bila dimaknai, jadinya kebenaranlah itu, atau segala sesuatu yang bersumber dari kebenaran. Karena agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang begitu kuat dan masuk akal, serta berkonsep. Konsep dalam pencarian kebenaran yang hakiki itu diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut Tattva. Susila berasal dari kata su dan sila. Su berarti baik dan sila berarti dasar, tindakan atau perilaku. Susila secara umum diartikan sebagai perilaku yang baik kepada semua dengan timbal balik yang selaras dan harmonis berlandaskan ketulusan dan kasih sayang. Upacara atau upakara atau tepatnya yadnya ialah prosesi ritual suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas, yang berarti tingkah laku atau perbuatan baik dalam pelaksanaan agama Hindu sesuai pedoman yang telah ada, di mana dari masing-masing ketiga bagian yang disebutkan tadi sangat saling berkaitan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati dan diamalkan untuk capai tujuan agama yang disebut Jagadita dan Moksa. Berikut beberapa prosesi ritual adat keagamaan dalam skala besar maupun kecil yang telah disampaikan hingga sempat viral di media sosial, berupa selebaran yang berisi penekanan, himbauan, anjuran-anjuran dari lembaga agama, adat, serta pemerintah terkait yang bersinergi, yang pada akhir-akhir ini dijalankan warga Hindu Bali sebagai langkah nyata dari penerapan konsep-konsep yang terdapat pada 3 kerangka dasar agama Hindu terkait penyikapan serta harapan agar setidaknya dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa dinetralisir secara niskala seusai haturkan atau persembahkan doa, puja, serta sesajen kepada yang diyakini mampu menyomil atau memusnahkan energi-energi buruk tak kasat mata yang menyertai virus dimaksud. Selain halnya sebelumnya juga terlebih dulu telah menempuh dengan tindakan nyata lainnya, yakni usaha-usaha yang dianjurkan dari pemerintah. Jadi kurang lebihnya seperti itulah yang mungkin dimaksud oleh judul artikel dari portal media berita dari Asia Times yang telah lewat, yang mungkin seusai mencermati lebih jauh langkah yang diambil maupun dijalankan warga Hindu Bali ketika hadapi bala atau permasalahan dengan jenis permasalahan yang juga sama-sama menjadi permasalahan dunia ini, terlebih menyangkut keselamatan jiwa, raga, beserta harta benda yang ada pada warga di Pulau Bali. Selain juga percaya serta jalankan saran dari pemerintah, warga Bali juga pantang untuk abai dalam menjalankan suatu ritual yang tujuannya memohon berkah keselamatan yang diharapkan berdasarkan kepercayaan yang sesuai keyakinan Hindu Bali, berdasarkan tulus bakti sepenuhnya sembari haturkan puja serta sesajen dengan berbagai bahan yang dibentuk beragam ke hadapan Tuhan beserta dengan segala manifestasinya, yang kemungkinan
Pandangan bagi seseorang luar Bali yang biasanya belum mengenal lebih jauh serta kepada hal-hal bagaimana sebenarnya posisinya yang memang bila dilihat serta tak habis pikir bila ditimbang-timbang secara logika yang ada. Namun selama ini suatu prosesi ritual biasanya bermakna baik dan dirasa mampu memberi perasaan sekaligus vibrasi positif sehabis dijalankan, terlebih di dalam hadapi yang dalam bahasa Balinya juga biasa disebut gering atau gerubuk atau bala atau permasalahan yang juga menjadi kasus dengan skala pandemi global tersebut. Untuk diketahui dan sesuai dengan fakta berita di lapangan, jumlah yang terjangkit virus corona atau COVID-19 di Bali memang lebih sedikit dan memang perlu diakui ada juga beberapa yang tercatat positif serta berhasil sembuh. Namun tanpa bisa dihindari memang setelah dikonfirmasi ada juga beberapa yang tidak tertolong alias meninggal dunia. Terkait dengan yang meninggal, sesungguhnya mereka bukan warga asli Bali, melainkan warga negara asing serta warga luar daerah atau pulau yang masih WNI yang kebetulan berada di Bali dan terpapar, entah itu di dalam atau di luar pulau, yang sepertinya sampai masa inkubasi virus tersebut lewat hingga pada akhirnya seseorang yang terjangkit itu tunjukkan gejala sesuai dengan tanda-tanda seseorang yang terjangkit COVID-19 di Bali, hingga akhirnya peroleh penanganan sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya daerah-daerah di Pulau Jawa, yang padahal otoritas pada masing-masing daerah lain di Jawa tersebut lebih awal jalankan dan terapkan aturan-aturan untuk arahkan warganya dalam rangka perangi penyebaran virus tersebut pasca terdeteksinya banyak warga yang positif COVID-19. Bahkan dalam hal ini sampai ada yang tidak terselamatkan dengan jumlah yang tentunya lebih banyak jumlahnya yang meninggal jika dibandingkan dengan korban jiwa COVID-19 di Bali. Memang langkah itu tidak menjamin penyebaran virus bisa terkendali begitu saja jika tanpa dibarengi dengan dukungan disiplin warganya yang diwajibkan ikuti setiap anjuran yang diberikan. Adalah dalam hal ini warga Hindu Bali yang sebelum-sebelumnya juga biasa putuskan untuk mulat sarira atau merenung atau tepatnya introspeksi atas setiap situasi yang dulu bersifat sama seperti sekarang ini. Bagaimana dalam hal ini kebahagiaan itu diharapkan segera datang dari segala penjuru, yang intinya berpedoman juga sesuai dengan ajaran yang berlandaskan Trikaya Parisuda, yakni manacika berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, kaika berbuat atau berperilaku yang baik, sehingga senantiasa dituntun untuk tebarkan kebaikan agar lebih dikuatkan dan bisa hadapi masa-masa sulit, yang intinya di dalam jalani kehidupan seperti sekarang ini terasa tenang. Meski sampai ada pihak yang memberitakan Bali dengan kondisi demikian, kewaspadaan dan kehati-hatian tidak serta-merta kendur atau sampai larut terbuai dengan pujian atas pemberitaan pihak tertentu itu. Sebab propaganda yang juga dirasa berlebihan itu dikhawatirkan berpengaruh melemahkan ketaatan dalam menjaga diri masing-masing serta antar sesama warga yang ada. Dalam hal ini baiknya introspeksi kembali terkait dengan pujian yang juga dulu pernah digaungkan terhadap Indonesia, bahwa Indonesia dianggap kebal virus oleh beberapa pihak. Namun lama-kelamaan sesuai fakta di lapangan, akhirnya ada juga warga Indonesia yang terjangkit serta terdampak akibat dari penyebarnya virus dimaksud. Jadi sebelum benar-benar pulih seperti sedia kala, alangkah baiknya selalu waspada dan tak lupa dengan segala himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan berkenan serta bermanfaat. Mohon maaf juga sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan, karena si penyampai dalam video ini ialah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun dosa, serta tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang memiliki segala kuasa. Semoga kita semua di seluruh dunia berangsur-angsur bisa pulih dari cobaan yang sedang berlangsung ini. Akhir salam, Om Santi, 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 Om.